Halo semuanya, selamat malam. Aduh, apa lagi nih? Oke, nah jadi hari ini ya sesuai janji kita kemarin kita akan bahas Bang prediksi harga Saga. Meskipun cuma satu orang yang komen ya, tapi memang aku pengen bahas guys. Oke, nah jadi ini kok kenapa ya di tahun-tahun ini ya Pak RT nih Richard Teng ini ngeluarin koin dengan fundamental tuh yang gila-gila, yang main blow semua, dan rata-rata porto aku sekarang tuh hampir 60% itu koin baru guys. Koin-koin lama tuh kayaknya udah tersepak terjang semua ke bawah ya. Dan koin-koin baru sekarang gila sih, lebih mendominasi, lebih mantap dan lebih gila itu. Aku nggak tahu kenapa ya. Cuman yang di sini ya, kalau kita perhatikan ini Saga ini jujur ini kayaknya lebih hype dan akan lebih mind blow juga kayak gitu. Nah, kenapa alasannya? Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini aku staking ya sekitar 30 BNB selama 3 hari lebih. Ini baru dapat sekitar 35 biji guys. Kalian bayangkan itu sesusah apa farmingnya. Biasanya kalau aku 30 BNB itu biasanya lebih dari tokennya ya. Tokennya itu biasanya lebih dari 200 gitu. Ya minimal 100-an lah. Dan harganya tuh udah pasti mahal juga. Dan ini 30 BNB ini cuma dapat 35 biji men, ya kan. Nah, jadi pertanyaan kita ini kok sesusah ini ya? Soalnya ada teman aku juga yang staking 12 BNB itu cuma dapat 1 biji gitu. Satu atau 2 biji lah ya, mungkin 2 biji, oke? Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ikut staking ya, tapi ini udah sekitar hampir ini 1 hari lagi, sebenarnya nggak telat guys, masih belum telat ya. Teman-teman bisa menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback dan juga dapat bonus launch pool ya. Nah, di sini akun-akun ini nggak dapat bonus guys. Jadi tapi akun-akun referral di bawahku itu dapat launchpad booster, launch pool booster. Jadi dia akan ada sedikit plus 10% dari farming time ya. Nah, kayak ini contohnya misalnya sejam dapat berapa gitu kan. Namanya kalian tuh ada dapat plus 10%-nya. Nah, biarpun sedikit kurang berasa kalau koin besar, tapi kalau di koin kecil itu lumayan berasa ya. 1 jam tuh nambah sekitar 5 atau 10 token kayak gitu ya. Nah, jadi langsung aja ya, banyak udah yang orang ganti referral, yang bikin akun baru khusus untuk farming, khusus untuk launch pool ya. Di bawah link referral aku teman-teman bisa gunakan kode link yang ada di kolom deskripsi. Oke, next kita lanjut ke Saga. Nah, jadi Saga ini apa guys? Nah, ini aku udah research juga. Jadi Saga ini sebuah layer 1 untuk melaunch L1, oke? Nah, jadi dari sini kita udah lihat ya, udah tahu ya. L1 to launch L1. Wow, ini benar-benar luar biasa. Yang mana kalau di sini ya, L1 itu nggak bisa nge-launching L1 gitu. L1 pasti launchingnya L2 ya kan. Logikanya kayak gitu. Ethereum nge-launching Matic, Polygon, LDO, ARB, Optimism gitu ya. Dan masih banyak lagi kayak gitu contohnya. Tapi di sini si Saga ini ya, Ninja Saga atau apa ini Saga ini ya, ini L1 untuk L1. Jadi artinya ya token yang dibikin project yang dibikin itu sama-sama L1. Jadi dia L1 di atas L1. Ini kan benar-benar belum ada fundamental kayak gini gitu. Ya, belum ada fundamental kayak gini, dan ini adalah fundamental di kripto yang pertama kayak gini. Dan kalau kalian perhatikan di Binance ini total staking daripada BNB poolnya ini terbanyak ya. Ini total stake BNB-nya terbanyak sepanjang sejarah Binance. Ya, ingat sekali lagi, terbanyak sepanjang sejarah Binance. Partisipan oke lah, pernah sampai 300 ribuan, tapi total BNB yang di staking kan, apalagi sekarang BNB mehong boy, ya 10 juta per biji ya. Udah sekitar 18 juta, dan ini adalah total BNB staking terbanyak sepanjang sejarah Binance kayak gitu. Jadi artinya membuktikan kalau ini ya, Saga ini benar-benar fundamental yang nggak main-main. Nah, nanti kita lihat, oke? Nah, kita baca dulu. Saga is a layer 1 protocol that allow developers to automatically spin up VM. VM ini apa? Virtual machine. Tapi bukan EVM ya. Kalau EVM itu adalah Ethereum Virtual Machine, itu khusus untuk roll up juga. Ya, kalau ini spin up, kalau yang lain itu roll up untuk membuat layer 2 kayak gitu ya. Dan agnostik barang enggak juga layer 2 guys ya, bisa layer 1. Contohnya yang roll up itu FVM itu TIA gitu ya. Terus Dimension itu kan layer 1 juga ya. Agnostic, Paralyzed and Nah, jadi kegunaannya ini adalah untuk
payment for chainlets. Nah, ini untuk ya seperti biasa ya, native token untuk gas fee, kemudian untuk staking dan juga governance. Jadi kita bisa voting kalau kita punya token Saganya. Nah, ibaratnya kayak saham. Kalau saham kita punya, kita bisa dapat dividen. Tapi kalau Saga ini kita punya token yang kita bisa berkontribusi seperti pemilu ya, memberikan hak suara terhadap developing di tokennya kayak gitu. Nah, ini ya kalian bisa baca sendiri dan ini semua adalah bahasa teknologi yang ya ini sebenarnya sama juga ya. Project-project lain layer 1, layer 2 juga menawarkan hal yang serupa. Nah, yang membuatnya berbeda adalah di sini ya kalian bisa lihat di sini investornya ada Samsung, bro. Ya, kalian bisa lihat ini investornya ya Samsung guys ya. Samsung, kemudian Matic, kemudian Commu2S gitu ya. Nah, ini blockchain juga ya, tapi belum ada tokennya, belum masuk ke market. Dan kemudian di sini MC Merit Cycle. Ya, nah ini aja yang aku tahu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini sedikit pelit ya untuk launchpool kali ini kayaknya agak sedikit pelit ya. Nah, di sini Saga, kemudian token type-nya native Cosmos token ya, Osmosis ya, persis seperti TIA kayaknya ya. Bentar. Nah, ini Osmosis ya. Nah, kayaknya persis modelannya untuk seperti TIA, Celestia. And then di sini initial circulating supply when listed on Binance ya. Di sini kalau kita lihat ini cuma 90 juta. Ya. Jadi artinya dikit banget dan total supply-nya. Nah, jadi menjawab ya kenapa token itu susah banget didapetin dan harganya kalau aku lihat sih udah pasti mahal. Nah, jadi kan kita kan mau prediksi nih harganya kira-kira berapa Bang kayak gitu kan. Nah, kita lihat di sini. Oke, untuk token-token serupa untuk layer 1 ya. Nih, layer 1 dan khususnya ini roll up ya. Tapi apakah bisa kita let's say lah kita layer 1 dengan supply 1 miliar gitu. Nah, ini TIA salah satunya kalau kita perhatikan ya, kalian bisa lihat ini total supply-nya sekitar 1 miliar lebih dikit ya, 1 miliar 34 juta kalau Saga kan pas 1 miliar doang. Dan di sini TIA itu harganya itu minimal di atas $10 juga. Ya, sekarang di 12. Dan satu lagi itu adalah Aptos guys. Nah, ini aku udah komparasi tadi. Nah, Aptos itu juga kalau nggak salah supply-nya sekitar nah yang ini hampir 1,1 miliar, jadi 1 miliar 89 juta dan harganya juga di $13 dan artinya ini lebih mahal daripada TIA dan ini fundamentalnya kurang lebih sama layer 1. Tapi yang membuatnya berbeda adalah kalau Aptos ini kan dia layer 1 dan hanya bisa membuat layer 2. Begitu juga TIA. TIA juga bisa bikin layer 1 tapi dengan mode tadi EVM atau Ethereum Virtual Machine-nya. Nah, sekarang ini ribet ya, ada ZK apa, ini aku sepertinya bahasa blockchain ini aku udah kurang terlalu sensitif tangkapnya lagi kayak dulu. Kalau dulu kan nggak sesulit ini ya, karena teknologi ini makin hari makin berkembang jauh gitu. Jadi bahasanya ini baru semua kayak gitu. Nah, jadi kita bandingkan ya bisa kita tarik kesimpulan kalau Saga ini harganya itu minimal akan di atas $10 juga. Tapi nggak langsung di atas $10 nih. Jadi jangan FOMO ketika listing nanti tiba-tiba ngepump kalian belanja, tiba-tiba drop, tiba-tiba yang dapat di alokasi launch pool jualan ya kalian sangkut kayak gitu. Nah, jadi ini prediksinya kayak kemarin kita udah memprediksi dua token dengan benar. Yang kemarin yang pertama adalah kita memprediksi apa kemarin ya? Bentar aku lupa guys. Apa kemarin yang aku prediksi guys? Aku lupa. Pokoknya 2 launch pool sebelumnya aku prediksi dan rata-rata tuh mendekati ya sekitar 90% akurat harganya. Bahkan lebih lah. Nah, ini kemarin ENA kemarin di 0,45 sama 0,38 dan benar aja harganya langsung ke 0,5 ya. Kemudian habis ENA kemarin apalagi ya? Nah, IFO ya, IFO udah jelas juga kemarin kita prediksikan di harga $3 dan harga IFO kurang lebih di $3 juga. Nah, jadi aku bisa ngelihat kayaknya harga untuk si Saga ini minimal di 7 sampai $8,7, sekitar $7 ke atas gitu untuk launching pertama ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia $5 dulu baru naik dan kemungkinan juga bisa $10 dulu. Jadi untuk rational price-nya, untuk sideways price-nya itu mungkin di sekitar 7 sampai $8. Nah, dilihat dari circulating-nya ya. Nah, alokasi launch pool-nya jujur ini dikit banget, cuma 4,5%. Rata-rata token lain itu banyak yang 10 ya, yang 12 gitu ya. Nah, ini cuma 4,5%. Artinya ini benar-benar kayak project yang bagus dan mereka benar-benar menjaga harga, guys. Ya, sekali lagi mereka menjaga harga dan di sini juga dia udah sudah chainlet atau ya kita bilang cross chain ya dengan Matic, dengan Avax, dengan TIA, dengan MarbleX dan Com2US. Oke. Saga ya, Saga nih, Ninja Saga nih guys. Nah, ini kalian bisa lihat lah apa yang ada di Saga ini ya.
Karena ini benar-benar menurut aku sih udah luar biasa banget ya. Nah, jadi jangan lupa kalau kalian gak launch pool, kalian bakal menyesal seperti Ena kemarin, banyak banget yang nyesal. Wah, Bang, gak prediksi tiba-tiba tembus $1 sekian. Aku udah jual guys di pucuknya, dapat 53 juta. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih dan nonton video launch pool ini. Tetap mengikuti Binance terus, and see you in the next video. Bye bye.